Oke, setelah ini kita bahas tentang view ya. Ini ada beberapa beberapa tampilan. Jadi kalau misalnya teman-teman klik print layout, ya nanti kita akan ngubah dokumen itu ya dengan model seperti ini. Atau ya sebenarnya agak lebih ramping karena ini ketambahan bagian komen, gitu ya. Ini untuk print layout, sedangkan kalau misalnya read mode, gitu ya, nanti tampilannya akan berubah seperti ini, ya teman-teman. Dia nggak akan menggunakan layout print, tapi akan ya biar lebih enak dibaca aja. Jadi tampilannya bakal lebih wide atau lebih lebar. Itu. Sedangkan kalau misalnya web layout, ya nanti dia modelnya seperti ini kayak di website. Itu yang nggak ada tepian, nggak ada ujung, nggak ada item-item kayak gini. Oke. Nah itu untuk apa? Untuk view, ya. Terus eh, ada juga immersive. Nah, immersive reader ini itu ya dipergunakan untuk apa? eh Misalkan ya. Nah, dipergunakan. Mungkin di sekitar saya. Jadi dipergunakan untuk ini dipergunakan untuk yang disabilitas gitu ya, yang misalkan punya kesulitan dalam membaca. Nah, nanti bisa dibantu dengan read aloud gitu ya. Jadi ngebantu membaca dokumen, dibacakan gitu ya, ditalkinkan dokumennya itu dibacakan. Nah, itu fungsi immersive reader. Jadi bagian mana ya. Terus di bagian view juga di sini teman-teman ada bagian eh versi switch mode ya. Ini ada dark mode. Ini dark mode, kalau misalnya teman-teman lihat kan di sini tampilan saya agak gelap ya, gitu. Nah, kalau saya pengen dibuat terang gitu ya, itu bisa diubah. Apa nih? Ya, ini dokumennya di yang belakangnya. Kalau misalnya yang belakangnya diubahnya di sini. Di file, di account. Nah, ini office background, office theme, ini bisa dibuat colorful atau black atau white, nah itu sesuai preferensi teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalnya di sini itu kertasnya gitu ya. Kalau kertasnya itu nanti ngubahnya itu di switch mode ini. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ubah, dia bakal lebih gelap. Ini berarti saya ketambahan background ya. Karena background yang tadi kan. Nah, sedangkan kalau misalnya ini dia terang di kertasnya. Terus page movement. Nah, page movement ini dia kan kalau misalnya kita sekarang pakainya vertikal gitu ya, dari atas ke bawah. Tapi ya bisa juga diubah jadi side to side gitu ya. Jadi ntar modelnya kayak gini. Untuk pergantian pergeseran lembaran. Nah, ini disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Ya, untuk buat rapih serapih mungkin, teman-teman silahkan gunakan fitur-fitur ini gitu ya, sebijak mungkin. Gitu ya. Terus yang terakhir kita akan mengenal tentang tentang rule. Ini bukan yang terakhir sih, tapi ya eh, ini cukup penting. Bagian rule. Rule ini adalah penggaris. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di ini gitu ya, ini ada ada kumpulan angka, baik yang di atas ataupun di bawah. Nah, ini disebutnya rule, gitu teman-teman. Ini fungsinya apa? Rule itu sebenarnya untuk merapikan dokumen. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, misalkan di sini, gitu ya, rule yang ini bisa digeser. Ini kan ada kayak kayak tanda panah ke bawah, tanda panah ke atas, dengan kotak di sini. Nah, untuk yang atas, gitu ya, teman-teman, untuk yang atas itu dia difungsikan untuk mengubah baris pertama dari sebuah paragraf, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman diubah ke sini, teman-teman tulis, gitu ya, teman tulis ini. Nah, untuk baris pertama dia akan ngikutin yang ini, gitu. Untuk baris yang pertama, akan ngikutin ini. Nanti baris setelahnya dia akan ngikutin ke sini, gitu. Akan sesuai sama ini. Nah, kalau misalnya teman-teman enter, nah dia muncul lagi paragraf barunya menjoroknya dengan batasan segini dan seterusnya. Nah, itu fungsi dari rule, gitu ya. Fungsi dari ruler. Nah, permasalahannya teman-teman, kadang kita kalau misalnya mindahin itu kadang nggak rapi. Gitu. Kita mindahin penggaris ini kadang nggak rapi. Nah, kalau nih, misalnya kayak gini. Ini kalau misalnya teman-teman perhatikan,
ini antara atas bawah ini nggak nyambung. Nah, terus gimana caranya biar nyambung? Nah, teman-teman bisa klik apa? Klik ininya. Terus kan ini klik pakai mouse kiri ya. Terus klik lagi pakai mouse kanan bareng gitu. Jadi mouse kiri sama mouse kanan itu diklik bareng, gitu ya. Terus baru nanti teman-teman itu bisa ngubah itu secara apa? eh, per pixel per sentimeter per 0, gitu. Ngubahnya itu apa? Per 0, sentimeter. Jadi bisa lebih presisi. Jadi bisa lebih apa? Bisa lebih rapi dan bisa lebih apa? Presisi dalam ngatur ngatur teks. Nah, itu fungsi dari ruler, teman-teman. Jadi dipergunakan untuk merapikan teks yang kita punya, gitu. Nah, itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman saya nggak perlu rule, nah itu bisa apa? Bisa dihilangkan. Tapi ya idealnya dipergunakan karena untuk atur margin, atur batasan apa? Batasan teks dan seterusnya, kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya grid line itu apa? Ya kotak-kotak kayak gini. Kalau navigation pane itu dipergunakan untuk mencari sesuatu. Nah, nanti juga kita bakal bahas di bagian shortcut ya, untuk bagian ini. Nah, terus ini untuk apa? Untuk tadi kita udah belajar apa? Eh, ngubah ngubah tampilan jadi side to side gitu ya. Teman-teman juga bisa ini kan kalau misalnya yang print layout gitu ya. Ini cuma apa? Satu page ya. Kita ngeliatin cuma satu page. Lalu misalkan teman-teman ingin langsung melihat multiple page gitu ya. Banyak 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 halaman dalam satu waktu, teman-teman tinggal klik ini. Nah, jadi nanti teman-teman langsung kedapatan ini eh, bisa jadi dua, bahkan bisa jadi lebih. Kalau teman-teman zoom out lagi, nah itu bisa jadi lebih. Nah, kayak gitu. Jadi nanti itu disesuaikan aja. Oke. Nah, terus setelah itu, teman-teman, ada juga fitur apa eh apa nih? Ya, ada fitur di sini ya, fitur Windows. Nah, fitur Windows ini biasanya yang sering kepake sama saya itu adalah yang bagian split ini. Nah, split ini adalah untuk nge-split dokumen. Jadi misalkan kan kalau misalnya teman-teman apa? Teman-teman ini ada dokumen proposal. Teman-teman ingin ngecek apakah bagian atas sama bagian bawah itu dia konsisten atau enggak, gitu ya. Nah, misalkan teman-teman ingin ngecek halaman satu sama halaman ketujuh. Nah, kan capek tuh teman-teman. Kalau misalnya apa nge-scrolling ini, apalagi kalau misalnya halaman apa, halaman dokumen itu dia cukup banyak. Ya, salah satu caranya itu ya teman-teman biar nggak bolak-balik atas bawah, gitu ya. Teman-teman menggunakan fitur split, gitu. Split ini jadi dipergunakan untuk nge-split dokumen. Jadi misalkan satu, gitu ya. Yang satu ini teman-teman taruh di atas, yang satu lagi teman-teman taruh di bawah. Nah, gitu. Jadi teman-teman tinggal apa ngecek satu-satunya itu langsung secara apa? Secara simultan, secara bareng-bareng. Nah, gitu. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya ini kalau misalnya ini dia kalau arrange all new window itu dia menggabungkan dua dokumen yang berbeda. Kan kalau misalnya ini nge-split dari dokumen yang sama kan. Tapi kalau misalnya ini apa nge-split dari dokumen yang beda. Kayak gitu. Nah, ini fungsi fungsi yang sering saya pakai buat yang di bagian Windows. Oke, itu di bagian view.